hari ini rencananya aku mau masak nasi kuning dan teman-temannya. Karena tadi videonya ada yang kepotong, aku pikir itu hidup, ternyata mati. Jadi seperti ini aja. Dan ini nasi kuningnya. Jadi ini santan sama bumbu kuning. Ini saya goreng tempenya. Karena saya goreng tempe dulu, baru nanti yang kentang ya. Sebelum goreng kentang, ini ada bumbu untuk nanti tempe kecapnya, karena saya mau buat tempe kecap. Dan ini bumbu balado yang tomatnya sedikit, hanya tomat dari kebun saya, itu tomat cherry, dan belum terlalu merah, mereka masih banyak yang kuning, antara kuning dan hijau. Karena kemarin saya tidak membeli tomat waktu belanja, saya pikir akan banyak tomat, ternyata tidak ada. Nah, ini tempenya sudah matang. Kalau masak-masakan Indonesia ini supaya menghemat minyak, saya selalu suka dengan penggorengan Indonesia ini yang saya bawa dari Indonesia ke sini. Walaupun beberapa kali saya dicek, karena setiap saya lewat apa-apa gitu, titit. Nah, ini saya bawa penggorengan seperti ini. Tapi puaslah pakai penggorengan ini, yaitu kalau goreng-goreng minyaknya bisa sedikit, nggak harus banyak gitu. Karena dia kalau bahasa Sunda mah cekung ya. Nggak tahu bahasa yang lainnya. Jadi minyaknya itu sedikit tapi kelihatan banyak di tengah gitu. Nah, ini saya menggoreng kentang, dan saya punya telurnya selalu telur raksasa. Ini telur angsa ya. Kalau di Sunda tuh telur soang katanya. Kalau di sini kata bapak bule, angsa sama soang itu beda. Kalau angsa itu yang besar, lebih besar. Kalau soang itu yang ini, nggak tahu lah saya. Pokoknya untuk saya mah semua soang dan angsa. Ini telur ini karena mau untuk telur dadar ya. Kalau satu telur ini kan persamaannya 4 sama 5 butir telur ayam. Jadi satu telur untuk kami bertiga sudah cukup. Jadi saya kasih garam. Selain garam ada lada lah ya. Saya selalu bilangnya lada merica ya. Kalau di kita merica, saya selalu panggilnya lada. Maklum, masih bahasa Sundanya masih kental. Alhamdulillah bahasa kampung saya masih kental. Saya malah bersyukur dengan bahasa kampung saya. Oh ya teman-teman, saya mau nyapa-nyapa semuanya dulu, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu. Apa kabar kalian semua, mom-mom, bunda-bunda yang cantik, abang-abang, kakak-kakak yang ganteng, dan adik-adik, ada yang ganteng, ada yang cantik. Apa kabar kalian semua? Semoga semua tetap diberikan kesehatan ya. Dan ini saya mau menggoreng bumbu baladonya. Jadi kalau saya masak masakan Indonesia ini, saya bisa pakai penggorengan 2-3 penggorengan, dan nanti cuciannya banyak. Anak sama suami saya, mereka selalu bercandain, ini pinjam dari tetangga berapa. Karena semua barang turun. Ini saya sudah mulai diinikan lah, kayak goreng-gorengan itu satu penggorengan, biasanya goreng 3 penggorengan. Sekarang saya belajar lah ya, satu penggorengan aja, karena nyucinya juga capek kan. Habis ini nanti dicuci semua sendiri, karena kami belum mesin cuci piring kami belum datang dari kota sampai sekarang, karena belum ada pengantaran barang. Padahal waktu itu kami sudah memesan untuk cuci piring ya. Jadi mesin seperti mesin cuci baju, tapi untuk cuci piring, namanya dishwasher, tapi belum datang juga ya. Sudahlah katanya paling cepat tuh Oktober. Ya sudah, saya cuci dengan tangan aja dulu sekarang. Sebenarnya sama aja sih dicuci dengan tangan sama itu, karena tetap harus di cleansing dulu, terus dibersihkan dulu di sini kalau mau dicuci. Nah, ini saya kembali ke video saya mau membuat dadar telur. Dadar telurnya itu ala-ala saya aja, karena beda ya mungkin, atau sama, saya nggak tahu. Maklum, saya kan belajar masakan Indonesia nih dari teman-teman yang di YouTube ya. Dulu saya nggak terlalu pintar masakan bule. Saya belajar dari bapak bule sama ibunya sama kakaknya bapak bule. Kalau masakan Indonesia saya tanya ibu saya di kampung, atau saya lihat video teman-teman yang masak masakan Indonesia. Jadi
ya mohon dimaklumi, masih belajar, masih semua masih belajar. Walaupun sudah tua, jangan malu untuk belajar ya, karena kalau tidak belajar kita kapan bisanya. Jadi saya tidak malu mengakui umur saya sudah setua ini, saya masih belajar masak seperti anak-anak muda. Nggak apa-apa ya. Ini telurnya saya suka banget. Kalau telur ini tuh satu telur, dan itu lihat nanti banyak deh, satu telur nanti ini jadinya lumayan. Saya belajar seperti ini, saya lihat seperti ini tuh favorit saya Gordon Ramsay. Dan ini timun, pastinya dari kebun saya yang gedong itu. Ini ada sebelah lagi, jadi dari ini, daripada saya pakai yang lain, saya pakai yang ini aja. Tadi sih sudah menyiapkan yang baru, ada 2, cuman saya pikir ini aja, sambil ujungnya saya makan ngunyah-ngunyah karena saya sebenarnya udah mulai lapar. Kalau masak-masakan Indonesia itu begini, saya sambil masak biasanya perut saya sudah lapar karena lebih lama ya masaknya. Kalau masakan boleh kan sebentar, 20 menit 30 menit sudah selesai. Kalau ini bisa sampai 2 jam karena saya masak sendiri juga. Kurang tahu kalau ibu-ibu mungkin lebih cepat dari saya harus mengingati bumbunya. Padahal ini kompor banyak ya. Kalau yang udah pintar pasti lebih cepat lah ya daripada saya. Dan ini saya kadang-kadang harus hati-hati supaya tidak ada yang hangus ya, atau bapak bule bilangnya bakar. Jadi saya harus aduk ini aduk itu, dan sendirian potong ini potong itu. Ini dadarnya saya harus potong seperti ya untuk nasi kuning lah ya. Namanya juga belajar, saya potongnya seadanya aja seperti ini. Dan ini saya hampir sambal saya hangus. Saya potong ini terus cium sedikit, sambal saya. Dan ini disimpan di sini dulu. Dan ini sampai ada yang jatuh saya saking ininya. Jadi setelah ini saya akan ambil yang jatuh dulu dan baru potong-potong yang ini. Ya, semuanya harus pelan-pelan semua sendiri. Nggak pelan-pelan juga sebenarnya, kalau kata teman-teman saya termasuk cepat untuk ini itunya, cuma saya kadang-kadang pelupa. Tapi menurut saya ini masih pelan-pelan karena saya tidak bisa secepat masakan bule gitu. Nah, ini sambal saya make sure tidak hangus. Karena sedikit juga hangus. Aduh, kalau harus beli cabai mahal, tahu sendiri, lebih mahal daripada beras deh kalau cabai per kilonya. Ini kentangnya karena kentang putih jadi tidak kuning ya, udah digoreng lama, cuman putih aja. Ya udahlah, saya pikir daripada lama di sini kan mahal itu gasnya ya. Saya pakai gas yang besar ini. Kalau ovennya kan listrik, tapi kalau ininya kan saya pakai gas. Paling murah itu 1,5 juta untuk gas aja. Gasnya sih yang besar, yang berapa puluh kilo gitu. Nah, ini ayam. Saya selalu make sure menggoreng ayam seperti ini. Kenapa? Karena saya kalau goreng ayam itu selalu kena minyak, dan ini saya masih belum sadar pakai tangan. Tapi ditutupin. Dan ini kebiasaan saya, karena apapun kebiasaan itu sulit dihilangkan ya. Harusnya kalau kata suami saya atau kata bapak bule atau ibu saya, kalau masukin ayam tuh pakai serokan. Dan ini saya membilas semua dulu. Di sini kaleng bekas kokonat atau bekas santan tuh harus dicuci dulu sebelum dibuang supaya tidak bau nanti tong sampahnya. Dan di sini saya sebelum mencuci itu harus semua dibersihkan dulu. Jadi dibersihkan dulu pakai air ya. Dan ini saya kotak es krim ini untuk kompos. Jadi seperti ini. Dibilas, kalau kita maya di Indonesia namanya dibilas. Sudah dibilas semuanya baru nanti dicuci piring sambil melihat pemandangan yang kayak kata teman-teman itu lukisan ya. Ini sudah sore teman-teman, jam 6 malam. Jadi masih sedikit kelihatan, itu masih belum gelap ya.
tapi ya sudah lumayan lah ya. Nah, jadi begini, semua harus dibilas dulu. Kalau sudah dan dibilasnya di sini nyuci itu kan pakai air panas teman-teman, makanya tangan saya rusak. Sekarang sih saya belajar kalau cuci pakai sarung tangan, di tangan saya tidak terlalu rusak. Kalau ngebilas-bilas aja sih nggak apa-apa pakai ini, nggak pakai sarung tangan. Jadi ini semua harus dibilas dulu, dibersihkan dulu tanpa sabun, nanti baru dicuci. Nah ini ayam sudah mulai matang ya, atau saya balik deh, kayaknya ini saya balik dulu walaupun dengan muka saya yang tegang itu. Pokoknya goreng-goreng saya takut, makanya saya selalu sedia di rumah itu lidah buaya. Jadi ternyata teman-teman, lidah buaya itu sangat bermanfaat ya. Nah ini sambalnya juga. Jadi saya beberapa kali nih mau cerita kena minyak atau kena air panas. Maklum masaknya semua masih belajar, umur 30 ke atas saya baru belajar masak. Saya sering banget kena open, ambil makanan di open kena di tangan, makanya tangan saya tuh hitam-hitam. Jadi ternyata sebelum dikasih apa-apa itu atau sebelum ke dokter ya, kasih dulu air dingin yang kena minyak atau kena air panas. Setelah air dingin kasih lidah buaya, jadi itu membuat sembuh, tidak melepuh. Jadi itu untuk para mom atau ibu-ibu atau bunda-bunda ya, yang punya anak kecil atau yang suka masak, kalau kena minyak kena apa itu kasih air putih kayak air dingin dulu. Setelah air dingin baru dikasih lidah buaya, diolesin lidah buaya, insya Allah itu tidak melepuh. Saya juga cuman garis aja hitam biasanya, atau hitam sedikit seperti itu gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali lidah buaya itu. Ini saya biar kelihatan kamera, saya bilang saya kan masih belajar nih, jadi agak sulit, belum pintar mom-mom yang lain. Saya kumpulkan dulu ini semua di sebelah kiri masakannya, karena nanti mau dibuat kayak tumpeng, ala-ala tumpeng gitu loh Mam. Dan ini ayamnya juga sudah mulai matang kayaknya, saya lupa ini udah matang atau belum. Jadi kita mulai yang lain lagi. Ini tempe sama itu tadi apa, kentang. Sekarang tempenya. Oh ini telur tadi belum selesai karena yang itu agak sulit. Ini telur yang terakhir, saya masak telur. Ini saya masaknya tanggal 10 dan ngeditnya ini sekitar tanggal 13, jadi saya agak lupa teman-teman, karena kemarin sibuk juga, makanya saya tidak terlalu ini ke video teman-teman. Tapi insya Allah nanti saya kunjungi satu persatu, dan sebanyak mungkin ada 2 atau 3 video teman-teman yang saya belum lihat. Insya Allah saya akan yang saya belum kunjungi, maksudnya mungkin saya akan kunjungi satu persatu. Jadi sabar aja ya, yang setia dengan video-video saya akan balas dengan tuntas insya Allah gitu loh. Sesibuk apapun saya akan usahakan. Nah ini masih ada barang-barang yang ini belum mencuci loh teman-teman, masih membilas. Tadi membilas itu kan ada saringan ya, pakai saringan nih, saringan seperti ini. Jadi sayurannya nggak masuk ke got, yang bisa saya ambil dan simpan di kotak kompos ini gitu. Jadi di sini seperti itu, walaupun di gunung, walaupun di hutan, tetap harus menjaga kebersihan, harus semua harus dijaga di sini. Kalau kita kan kadang-kadang di hutan bisa apa aja, enggak juga. Makanya di sini hutannya bersih karena tetap dijaga, orang-orangnya mengikuti pelaturan, bukan karena nggak ada orang nggak lihat kita gitu, tapi peraturan peraturan di sini, jadi ikutin aja. Nah ini baru deh ayamnya matang. Perasaan lama banget ya goreng ayam. Baru ayamnya matang. Dan ini saya sebelumnya bukan sih ininya, karena satu penggorengan, jadi kan gorengnya satu persatu jadi lama. Biasanya goreng ayam beda, goreng tempe beda, goreng ini beda, cepat gitu. 3 penggorengan sekaligus. Cuman saya nggak sukanya efisiennya nanti banyak, makanya belajar satu penggorengan bisa 3 masakan. Saya nggak tahu, kalau ibu-ibu mungkin bilang aduh kok 3 satu minyak 3 gorengan
Saya kayaknya ada sih yang sama seperti saya juga, tapi ada yang enggak ya. Itu tergantung masing-masing aja lah ya. Biasanya habis goreng ini saya minyaknya pakai goreng ikan, baru minyaknya dibuang gitu. Kalau ikan itu saya nggak dipakai lagi, karena kata bapak boleh kalau habis goreng ikan harus dibuang minyaknya. Jadi ya begitulah. Kalau di Indonesia sih kayaknya ibu saya enggak, di habis goreng ikan disimpan lagi, bisa goreng bisa pakai goreng ayam lagi, bisa pakai goreng apa lagi gitu loh. Tapi di sini no, kata bapak boleh kalau habis goreng ikan pokoknya harus buang. Nah, ini masih telur terakhir. Telur itu banyak ya teman-teman, karena telurnya tahu sendiri, telur raksasa. Jadi saya masih potong-potong lagi, kasih siap lagi. Ini sebenarnya saya pertama membuat nasi kuning yang agak-agak lengkap. Biasanya saya membuat nasi kuning itu ayam seperti masakan apa sih, seperti masakan Arab gitu ya. Membuat ayamnya dulu dimatengin, terus nanti berasnya dimasukin, jadi deh nasi kuning gitu. Jadi enggak seribet ini, tapi ini saya mau belajar ala masakan khas kita ala Indonesia ya. Kita harus tetap cinta masakan Indonesia, harus cinta tradisi. Jadi saya ini membuat belajar tradisi. Maafkan suara saya agak sedikit ini ya, saya sedikit kecapean ini dari kemarin, kurang fit badan saya. Jadi ya begini suara saya jadinya agak jelek begini. Nggak terlalu cempreng sih, bagus ya. Ini saya lupa, ternyata tempe belum saya kecapin, jadi saya harus kecapin tempe dulu. Dan itu tadi penggorengan saya nggak cuci pakai air karena ini teflon. Teflon itu kalau panas nggak boleh dicuci sama air ternyata teman-teman. Jadi hanya dielap pakai lap bersih kalau mau dipakai lagi, atau pakai tisu seperti saya tadi. Jadi kalau teflon itu sangat dilarang katanya, dalam kondisi panas dikasih air dingin, itu akan membuat dia rusak. Itu sih kata mertua saya ya. Saya ikutin aja, namanya semua belajar, apa yang kata ahlinya saya ikutin gitu. Dan saya lihat beberapa tukang masak yang internasional juga ya, mereka seperti itu. Lihat, kalau kalian lihat Gordon Ramsay itu kalau masak dia nggak pernah dicuci pakai air. Satu penggorengan misalnya pakai masak lagi, dia dilap pakai lap bersih terus pakai masak lagi. Ternyata itu kegunaannya. Jadi saya baru tahu. Dulu saya bilang kok jorok amat dilap pakai lap gitu ya, terus pakai masak lagi. Ternyata memang begitu, dan lapnya juga kan lap bersih gitu. Jadi menambah pengetahuan saya. Nah ini saya nggak terlalu ahli masak sebenarnya teman-teman, walaupun banyak teman-teman yang bilang sudah ahli banget. Enggak, ini sebenarnya nggak terlalu ahli, saya masih belajar banget dari bapak bule, dari mertua, dari kakak ipar. Mereka semua alhamdulillah ngajarin saya masak-masakan bule, tapi ya masak-masakan internasional. Kalau masak-masakan Indonesia itu of course saya belajar dari ibu saya. Kalau pulang sekarang pasti saya masak ini masak itu di rumah, diajarin ibu saya, oh ini begini, ini bawang merah bawang putih saya suka banget kalau digoreng, jadi ciumnya enak gitu. Jadi jangan malu, sudah tua belum bisa masak, belajar aja, insya Allah bisa. Seperti saya tuh belajar masak di atas 50, di atas 35 teman-teman, dan alhamdulillah sekarang lumayan lah. Sebenarnya belajar masak karena pindah ke sini, ke Australia, karena di Australia kan nggak ada mbak ya. Kalau ada pun mahal sekali, bayarnya harus per jam. Saya dan bapak bule nggak sanggup bayar. Karena kami bukan orang kaya ya, di sini sangat orang kaya sekali, yang punya itu pun jarang, orang kaya aja jarang yang punya. Mereka biasanya hanya untuk yang bersih-bersih rumah, itu pun seminggu sekali, nggak setiap hari. Kalau bukan bilioner di Australia itu nggak punya mbak, nggak punya ini. Nah ini nasinya sudah matang dengan Cosmos, bukan Cosmos sih, ini Panasonic yang waktu itu unboxing. Saya seneng banget pakai ini karena masaknya lebih gampang kan, tinggal pencet-pencet aja.
Makanya saya suka makan jauh-jauh, saya beli ke kota ini karena saya sudah dapat review dari beberapa teman, dan ini sangat bagus gitu. Makanya saya pakai ini membuat bubur, masak nasi, dan karena saya sebenarnya suka nasi yang coklat, masak nasi yang coklat juga ini bagus gitu. Karena ada khusus masak nasi yang coklat yang untuk diet itu. Cuman anak saya sama Pak Bule kurang suka. Nah, ini saya bawa ini lagi-lagi dari Indonesia nih. Ini saya beli di pasar Mestik. Untuk tumpeng saya beli di pasar Mestik. Jadi di Mestik itu kan pokoknya kalau ke Mestik saya gila beli ini beli itu. Jadi saya banyak sebenarnya barang-barang Indonesia dulu saya beli 30 kilo semuanya, dan dibawa ke sini karena saya saking ininya mau belajar masak. Jadi untuk tumpeng, untuk bikin kue-kue, untuk ini untuk itu banyak yang sudah rusak ya. Tapi nggak dipakai karena kayaknya yang digunakan ini aja, hanya ini. Terus ada beberapa kayak untuk membuat kue goyang atau apa gitu, itu saya masih ada. Yang lain udah kebanyakan rusak, apalagi yang plastik ya. Kayak untuk membuat kue-kue yang dari plastik itu cetakan-cetakan udah rusak, udah saya buang tanpa saya pakai. Aduh sedih banget, padahal bayar ongkosnya mahal. Tapi ya belajar, mulai sekarang saya bisa digunakan semuanya. Jadi saya itu kalau ngelihat teman-teman, video teman-teman membuat saya exciting, saya senang karena oh iya bisa buat ini yang tadinya saya nggak tahu, jadi tahu. Terus terang saya banyak membuat kue Indonesia itu saya belum bisa banget. Jadi kalau ada teman-teman yang membuat kue-kue Indonesia itu tradisional ya, saya bisa lihat berkali-kali. Karena saya misalnya mau belajar, oh saya suka ini tapi saya tidak bisa, walaupun saya belum saya videokan karena malu. Belum ada banyak yang sukses, tapi ya ini udah mulai selesai loh teman-teman. Nasi kuningnya saya kasih telur. Kenapa saya mau membuat nasi kuning seperti ini? Karena pada tanggal 10 itu Bapak Bule sama anak saya mereka ulang tahun di hari yang sama. Jadi makan malam saya membuat sedikit spesial, tapi bukan masakan bule. Masakannya masakan ini, tapi Bapak Bule cukup senang kok. Besoknya saya baru membuat masakan bule yang Bapak Bule senang itu sama anak saya. Anak saya mintanya cake, saya membuat cake sama apa ya, sama pie gitu. Jadi ya ini anak saya kan sangat suka nasi kuning, Bapak Bule juga sangat suka dengan nasi kuning. Jadi saya buatkan ini dulu, tradisional Indonesia dulu, baru nanti yang internasionalnya yang Bapak Bule. Kalau Bapak Bule sih terserah saya aja, saya udah bilang saya hari tanggal 10-nya pokoknya mau buat nasi kuning gitu. Ini sudah direncanakan lama sebenarnya, cuman masih ada yang lupa apa coba, apa namanya, rendang. Saya tidak sempat masak rendang karena saya rendang itu juga kan harus dibumbuin bumbu sendiri. Bapak Bule itu sama anak saya kurang suka pakai bumbu yang sudah jadi, karena itu nggak tahulah mereka begitulah, tidak suka. Jadi harus semuanya pakai bumbu yang fresh gitu. Dan ini saya tidak ada waktu karena baru bersihin apartemen, bersihin rumah hari ini jadwalnya. Jadi saya apa-apa di jadwal teman-teman. Dan inilah nasi tumpeng sederhana untuk Bapak Bule sama anak saya yang ulang tahun. Mereka ulang tahunnya si Virgo itu di hari yang sama dua-duanya. Dan saya selalu panggil mereka Virgo 2 karena mereka dua-duanya Virgo. Nah ini saya coba-coba, masih belajar lah teman-teman ya seperti ini. Walaupun tidak sekeren teman-teman yang sudah ahli, tapi saya cukup senang tuh anak saya sudah apa, kapan makan begitu. Dan ini saya serius sekali, jadilah begini nasi tumpeng ala saya Lilia Woman. Dan nanti kalau saya sudah ahli, saya akan membuat khusus video membuat nasi tumpeng teman-teman. Kalau sekarang seperti ini aja dulu. Dah
Ini terima kasih untuk waktunya bagi teman-teman yang menonton video saya sambil saya ngoceh.